Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ananda. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu metode machine learning yang cukup populer, yaitu decision tree. Decision tree ini bentuknya mirip seperti pohon yang bercabang. Secara sederhana, decision tree akan membagi data menjadi beberapa bagian berdasarkan aturan atau keputusan tertentu hingga akhirnya menghasilkan suatu prediksi atau klasifikasi. Decision tree sendiri merupakan teknik dalam pengolahan data yang digunakan untuk membangun model prediktif baik untuk klasifikasi maupun regresi. Pada decision tree terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu node. Node merupakan eh, titik keputusan yang digunakan untuk menentukan bagaimana data akan dibuat. Kemudian terdapat branch atau cabang, yaitu hasil dari keputusan yang menghubungkan satu node ke node yang lainnya. Dan yang terakhir adalah leaf node, yaitu hasil akhir atau output dari proses klasifikasi maupun prediksi. Nah, kenapa sih decision tree ini penting? Karena metode ini mampu membantu proses prediksi dan klasifikasi data dengan cara yang cukup sederhana, namun efektif. Selain itu, decision tree juga mampu memilih fitur atau atribut yang paling informatif dari suatu dataset. Decision tree juga menjadi dasar dari beberapa algoritma machine learning yang lebih kompleks dan kuat, seperti random forest. Kelebihannya sendiri cukup banyak. Yang pertama, metode ini terkenal simpel, fleksibel, dan mudah dipahami, bahkan untuk pemula. Decision tree juga digunakan pada berbagai jenis data, baik data kategorikal maupun numerik. Oleh karena itu, metode ini sangat berguna dalam menyederhanakan model data agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Pada kali ini, saya akan melihatkan metode decision tree menggunakan orange. Seperti ini tampilan dari orange. Yang pertama kita tekan new, lalu file. Pada file ini tinggal diketuk 2 kali, lalu masukkan data yang akan kita cari decision tree-nya. Untuk kadar zat aktif, pH, volume, kemasan, dan waktu larut karena datanya berupa angka, maka tipenya adalah numerik. Sedangkan pada jenis obat, di sini terdapat ada analgesik, antibiotik, dan antipiretik. Dia itu termasuk ke dalam kategorikal. Dan jangan lupa untuk mengubah role-nya menjadi target. Tinggal di-apply. Selanjutnya yaitu mencari tree. Tinggal di-search aja. Tree berada pada bagian model. Lalu hubungkan antara file dengan tree. Selanjutnya adalah tree viewer. Berada di bagian visualize. Hubungkan antara tree dengan tree viewer. Kita bisa melihat hasil dari tree viewer. Nah, di sini decision tree sudah mengklasifikasikan bahwa volume kemasan dalam mililiter, jika kemasannya itu kurang atau sama dengan 1,9, itu adalah antibiotik. Di sini akurasinya adalah 100%, yaitu 50/50. Jadi semua antibiotik itu memiliki volume kemasan kecil atau sama dengan 1,9 mililiter. Selanjutnya dilihat dari waktu larut. Eh, Jika waktu larutnya itu kurang atau sama dengan 1,7 menit, berarti dia tuh termasuk ke dalam analgesik. Sedangkan eh, jika waktu larutnya itu lebih dari 1,7 menit, dia termasuk ke dalam antipiretik. Jika dilihat dari volume kemasan, jika volumenya itu kurang atau sama dengan 4,9, eh, dia termasuk ke dalam analgesik. Tetapi di sini hanya 47/48, berarti belum 100% dari analgesik tersebut memiliki volume kurang atau sama dengan 4,9. Jika dilihat dari waktu larut dalam menit, jika eh,
waktu larutnya itu kurang atau sama dengan 1,5, dia termasuk ke dalam antipiretik, di mana 100% sudah pasti itu termasuk ke dalam antipiretik. Selanjutnya, kalau dia besar dari 1,5 menit, dia termasuk ke dalam analgesik. Selanjutnya, dari tree viewer ini, kita juga bisa melihat scatter plot dan box plot. Yang pertama kita cari scatter plot. Berada di bagian visualize. Nah, hubungkan antara tree viewer dengan scatter plot. Di sini kita harus mengganti bagian ini. Tinggal diketuk 2 kali. Hubungkan antara selected data dengan data subset dan data dengan data. Nah, begini tampilan dari scatter plot. Jika kita lihat dari aksis X-nya merupakan pH dan aksis Y-nya merupakan volume kemasan, di sini antibiotik itu mempunyai pH 2 sampai dengan 4,5. Sedangkan analgesik memiliki pH 2 sampai 3,5 dan antipiretik memiliki pH dari 2 sampai 4. Di sini kita bisa melihat apa yang mau kita klasifikasikan. Misalnya volume kemasan dengan waktu larut, yaitu di bagian antibiotik tuh volume kemasannya itu dari 1 sampai 2. Kalau analgesik itu dari 3 sampai 5,5 dan antipiretik dari 4,5 sampai 6,5. Selanjutnya kita mencari box plot. Nah, box plot juga terletak pada bagian visualize. Nah, kita ganti ini data ke data. Oke. Nah, di sini data yang didapatkan berupa box seperti ini, berupa diagram seperti box ini. Kalau misalnya kita lihat dari berdasarkan jenis obat dan kadar zat aktif misalnya, jadi antibiotik itu kadar zat aktifnya itu berada pada rentang 4,8 sampai 5,2. Kalau analgesik itu ada dari rentang 5,6 sampai 6,3 mg dan antipiretik berada pada rentang 6,2 sampai 6,9. Kalau berdasarkan pH, di sini terlihat bahwa analgesik itu memiliki pH 2,5 sampai 3, sedangkan antipiretik berada pada pH 2,8 sampai 3,2 dan antibiotik pada pH 3,1 sampai 3,6. Selanjutnya kita lihat berdasarkan volume kemasan. Nah, di sini dapat terlihat bahwa antibiotik itu memiliki volume kemasan yang paling kecil. Dia hanya berada pada 1,4 sampai 1,5 ml saja. Sedangkan analgesik itu berada pada 4 sampai 4,6 dan antipiretik itu berada pada 5,1 sampai 5,8. Untuk melihat waktu larut, di sini antibiotik juga termasuk memiliki waktu larut yang paling kecil, di mana rentangnya itu 0,2 sampai 0,3 menit, sedangkan analgesik itu 1,2 sampai 1,5 menit, dan antipiretik yaitu 1,8 sampai 2,3. Selanjutnya, selain menggunakan fitur yang di sini, kita juga bisa melihat dengan menggunakan heat map. Heat map juga berada pada visualize. Nah, untuk heat map sendiri, kita bisa langsung menyambungkan dari file ke heat map. Nah, outputnya berupa
warna seperti ini. Jadi warnanya itu bisa kita ubah sesuai yang kita mau, misalnya kayak gini. Nah, cara bacanya itu kalau misalnya dari kadar zat aktif, di sini dapat terlihat eh, antibiotik itu memiliki kadar zat aktif yang berada pada rentang di setengah ini karena dia lebih pucat warnanya dan antipiretik dan analgesik itu berada di hampir mendekati 7,9 karena mereka warnanya lebih terang. Kalau misalnya dilihat dari waktu larut, itu antibiotik berada pada mendekati 0,1. Sedangkan analgesik berada di tengah-tengah, tapi tidak terlalu mendekati 7,9. Dan waktu larut dari antipiretik ini juga masih berada di tengah-tengah. Begitu cara membaca output dari heat map. Nah, di sini sudah terlihat sangat jelas. Nah, misalnya dari volume kemasan. Volume kemasan dari antibiotik itu berada pada bagian mendekati 0,1. Sedangkan antipiretik itu mendekati 7,9. Begitu cara membacanya. Nah, kita juga bisa melihat decision tree menggunakan Google Colab. Selain menggunakan Orange ini, tentu saja kita bisa menggunakan Google Colab. Pada bagian Google Colab akan diberikan script berupa perintah seperti ini. Cara untuk mendapatkannya, kita cukup hanya merunning bagian ini saja. Run anyway, lalu kita tunggu. Nah, masukkan lagi file yang akan kita lihat decision tree-nya. Nah, langsung terunduh. Nah, di sini hampir mirip dengan tree viewer tadi. Cara membacanya juga sama. Jika dilihat dari volume kemasan, eh, bagian yang eh, kurang atau sama dengan 2,45 itu 100% adalah antibiotik. Jadi kalau misalnya volume kemasannya itu kurang atau sama dengan 2,45, itu sudah pasti dia adalah antibiotik. Kalau dilihat dari waktu larut, kalau waktu larutnya itu kurang dari 1,75, dia termasuk ke dalam golongan antipiretik. Di sini, kalau misalnya kita baca di bagian value, bagian sebelah kiri ini merupakan analgesik, di tengah adalah antibiotik, dan di bagian paling kanan di sini adalah antipiretik. Lalu kita lihat di bagian volume kemasan, kalau kurang atau sama dengan 4,95, dia termasuk ke dalam analgesik. Nah, entropi di sini merupakan ketidakpastian. Jadi, kalau misalnya entropinya itu mendekati nol, berarti datanya itu sudah sangat pasti. Seperti ini contohnya. Seperti bagian volume kemasan yang di bagian antibiotik. Berarti sudah 100% atau 50/50 eh, volume kemasan yang kurang atau sama dengan 2,45 itu adalah antibiotik. Begitu seterusnya untuk membaca output atau bagan dari decision tree ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Eh,
Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.